Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai pengaruh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap bahasa Indonesia. Sebelum kita mengetahui materi lebih mendalam, ada baiknya kita mengetahui apa itu pengertian dari teknologi. Teknologi adalah salah satu unsur pokok dalam pembangunan yang terencana. Tanpa adanya teknologi, maka perubahan zaman tidak akan cepat dan secanggih seperti sekarang. Perkembangan teknologi terjadi karena seseorang menggunakan akalnya dan akalnya untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapinya. Salah satunya yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK terhadap bahasa Indonesia itu sendiri. Dengan adanya teknologi, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa yang wajib digunakan di dalam media cetak dan elektronik, baik itu audio ataupun visual. Misalnya, pemberian informasi melalui televisi, tentunya dengan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sehingga, melalui media massa ini dapat dijadikan sebagai tumpuan kita dalam menyebarluaskan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selain itu, ada pun dampak positif lainnya, seperti yang pertama, meningkatkan pengetahuan bahasa Indonesia terhadap warga asing. Yang kedua, mulai dikenalnya bahasa Indonesia di dunia internasional. Yang ketiga, meningkatkan produksi buku-buku terjemah bahasa Indonesia. Dan yang keempat, yaitu bertambahnya kosakata bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu meningkatkan pengetahuan bahasa Indonesia terhadap warga asing. Dengan adanya teknologi, kita sebagai warga negara Indonesia bisa mengenalkan bahasa Indonesia melalui sosial media seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan sebagainya, sehingga melalui media sosial ini dapat dijadikan sebagai alat komunikasi antar sesama warga Indonesia ataupun bahkan warga asing mampu mengetahui dan mempelajari bahasa Indonesia. Dampak positif yang kedua yaitu mulai dikenalnya bahasa Indonesia di dunia internasional. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa universitas di luar negeri yang menyediakan Fakultas Bahasa Sastra Indonesia. Misalnya, University of Southern Queensland di Australia, University of Northern Studies di Korea Selatan, dan masih banyak lagi. Dampak positif yang ketiga ada meningkatkan produksi buku-buku terjemah bahasa Indonesia. E-book merupakan salah satu hasil dari kemajuan teknologi. Dengan adanya e-book, masyarakat mampu mempelajari bahasa Indonesia yang baik dan benar tanpa harus menuju negara Indonesia. Dampak positif yang terakhir yaitu bertambahnya kosakata bahasa Indonesia. Pertukaran informasi dari bahasa asing, terutama bahasa Inggris, mempunyai pengaruh terhadap perkembangan bahasa Indonesia yang tidak dapat dibendung lagi. Misalnya, kata information menjadi informasi. Selain dampak positif di atas, ada pun dampak-dampak negatif yang muncul akibat dari perkembangan IPTEK terhadap bahasa Indonesia. Dampak negatif yang pertama yaitu masyarakat Indonesia tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang konsumtif dan penasaran serta suka dengan hal yang baru. Hal ini tentu berdampak buruk terhadap pola berpikir masyarakat. Misalnya pada kaum milenial. Dengan adanya teknologi, kaum milenial akan lebih sering menggunakan bahasa gaul dan jarang untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dampak negatif yang kedua yaitu berkurangnya minat generasi muda untuk mempelajari bahasa Indonesia. Generasi muda adalah generasi yang cenderung lebih menyukai sesuatu yang modern atau maju. Dengan masuknya budaya-budaya asing dan bahasanya, tentu lebih menarik bagi sebagian besar generasi muda untuk mempelajarinya. Dampak negatif yang ketiga ada bercampurnya bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Banyak masyarakat yang lebih bangga atau membangga-banggakan menggunakan bahasa negeri orang lain, bahkan mencampur-campurkan bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Hal ini sering terjadi di kalangan masyarakat
baik itu secara lisan maupun tertulis. Dampak negatif yang keempat yaitu hilangnya budaya tradisional. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, membuat hilangnya budaya anak-anak bermain permainan tradisional. Anak-anak zaman sekarang cenderung lebih menyukai permainan berbasis online daripada bermain di lapangan. Seringkali, permainan berbasis online yang digemari membuat anak lupa waktu dan tidak tertarik pada pelajaran sekolah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kemajuan teknologi membawa dampak yang signifikan terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Perubahan itu bisa bersifat ke sisi yang positif maupun ke sisi yang negatif. Maka dari itu, marilah kita sebagai warga negara Indonesia haruslah bijak dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, saya tutup dengan Om Santi, 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 Om.